Pemirsa apa kabar? Selamat bergabung dalam Warta Berita PTS 13 April. Negosiasi perdamaian antara Amerika dan Iran yang berlangsung selama 21 jam di Pakistan menemui jalan buntu saat membahas isu senjata nuklir. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa tentara Amerika akan memblokade Selat Hormuz dan melarang kapal keluar masuk dari pelabuhan Iran, berlaku mulai malam ini pukul 11 waktu Taiwan. Iran mengancam akan melakukan pembalasan. Wakil Presiden LSG Defense kembali ke Amerika Serikat setelah melakukan dialog tingkat tinggi dengan pejabat Iran di Pakistan. Ia menyatakan meski beberapa kesepakatan sempat tercapai, negosiasi akhirnya gagal karena Iran menolak menghentikan pengembangan senjata nuklir. Presiden Donald Trump juga mengkritik sekutu NATO yang dinilai pasif. Ia menyebutkan saat terlibat perang di masa lalu, AS tidak mendapatkan dukungan, namun kini para sekutu baru bersedia membantu operasi pembersihan ranjau setelah situasi selat memanas. Trump juga mengkritik sikap Paus Leo ke-14 terkait isu nuklir dan keamanan publik serta menilai pandangannya berpotensi membahayakan keamanan global. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. Di tengah luapan kekesalannya, aksi blokade militer AS akan segera dimulai. Blokade diberlakukan Senin pukul 22 waktu Taiwan. Trump memperingatkan kapal yang membayar biaya lintas kepada Iran akan dicegat dan AS akan menghancurkan ranjau laut yang dipasang Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan tuntutan AS terlalu tinggi dan terus berubah. Ia menilai ancaman blokade menunjukkan AS tidak belajar dari masa lalu serta menegaskan bahawa niat baik melahirkan niat baik, permusuhan melahirkan permusuhan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menambahkan bahawa masih ada ruang negosiasi jika AS mematuhi hukum internasional. Sekitar 20% pasukan energi global diangkut lewat Selat Hormuz. Ancaman blokade memicu kepanikan di pasar keuangan. Indeks saham AS anjlok sementara harga minyak dunia kembali melonjak dan menembus $100 Amerika per barrel. Menurut laporan media AS, Badan Intelijen menunjukkan Tiongkok tengah atau bahkan telah memasuk sistem pertahanan udara baru ke Iran. Trump menegaskan jika hal itu benar, Tiongkok akan menghadapi konsekuensi serius. Krisis pekerja mendorong Taiwan untuk mempertimbangkan perekrutan PMA dari India. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan gelombang pertama PMA India diperkirakan tiba pada akhir tahun ini. Namun hal ini malah memicu keresahan warga terkait isu keamanan umum. Lebih dari 32.000 orang telah menandatangani petisi lewat situs kebijakan umum menuntut agar program tersebut ditangguhkan tanpa batas waktu. Ungkapan Menteri Ketenagakerjaan tentang gelombang pertama pekerja migran India mungkin tiba tahun ini memicu polemik. Ada warga mengajukan petisi melalui platform partisipasi kebijakan publik nasional meminta pemerintah memprioritaskan keamanan dalam negeri dan menunda program ini tanpa batas waktu. Hingga kini jumlah pendukung melampaui 32.000 orang. 产业需求也是要去了解，还有去处理。可是同时，一些民众关心的重点，我们也是要去兼顾，需要去设想，去做好一些相关的配套。 Berdasarkan statistik, hingga Februari tahun ini, jumlah PMA di Taiwan telah melampaui 860.000 orang yang mayoritas berasal dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Dibandingkan Korea Selatan dan Jepang yang memiliki 17 dan 15 negara sumber PMA Taiwan relatif terbatas. Pakar menjelaskan bahawa ketidakpercayaan masyarakat terhadap warga India telah menjadi isu sensitif dalam program perekrutan PMA India. 都用一些偏颇的，甚至于说违反事实的言论在评论这个问题，那同时又跟我们国内的政治又扯上关系嘛，这样就会造成双方的对立越来越严重。 Menanggapi penolakan publik, pemerintah menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan industri, kekhawatiran masyarakat, hingga kesiapan kebijakan pendukung. Pelaksanaannya akan diawasi ketat dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Biro Jodoh Transnasional umumnya menaruh iklan di pinggir jalan, namun kini mereka telah beralih ke situs daring. Ditjen Imigrasi baru-baru ini menciduk lebih dari 10 kasus iklan ilegal di medsos dan mengingatkan bahwa Biro Jodoh Transnasional dilarang menerbitkan iklan. Pelanggar dapat didenda hingga maksimal $500.000 Taiwan. Di sebuah grup Facebook, seorang netizen mengunggah postingan untuk mencarikan pasangan bagi putranya. Tak lama kemudian, muncul komentar yang menawarkan jasa perjodohan. Bahkan ada akun yang memajang foto perempuan untuk mempromosikan perjodohan lintas negara dan mengarahkan komunikasi melalui pesan pribadi. Iklan perjodohan lintas negara yang dulu marak di jalanan kini beralih ke internet. Namun, praktik semacam ini sebenarnya melanggar hukum. 我是不知道是非法的，一般的广告都是你只要厂商愿意付费，你就可以刊登。
NIA memperketat pengawasan dan menemukan bahawa dalam beberapa tahun terakhir, banyak imigran baru maupun pekerja migran yang mengunggah informasi perjodohan di Facebook kerana tidak memahami hukum. Sesuai peraturan, perjodohan lintas negara dilarang untuk diiklankan. Pelanggar dapat dikenakan denda antara 100,000 hingga 500,000 dolar Taiwan. NIA juga menyediakan layanan informasi bagi masyarakat yang ingin mencari bantuan perjodohan secara legal. 如果没有透明的服务费用的话，其实它是可以做地喊价的。 Organisasi masyarakat mengamati bahawa sindikat perjodohan ilegal kini beralih ke ranah daring sehingga sulit ditindak. Mereka menyarankan otoritas untuk meningkatkan sosialisasi agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam jebakan penipuan. Hari Sabtu sekitar pukul 7 malam, sejumlah warga menyaksikan sebuah objek terbang tak dikenal di sepanjang pantai Pingtung dan Kaohsiung. Pakar militer mengidentifikasi objek tersebut sebagai roket Chielong 3 yang diluncurkan oleh Tiongkok. Kementerian Pertahanan Nasional menanggapi bahwa mereka sedang melakukan verifikasi. Tanggal 11 pukul 7 malam, beberapa warga Pingtung dan Kaohsiung menyaksikan sebuah objek terbang tak dikenal yang meninggalkan jejak bara panjang. Peristiwa ini bertepatan dengan forum Zhengxi. Warga mengira hal ini sebagai uji coba rudal Tiongkok, sementara yang lain menyangka bahwa objek ini merupakan roket dan memicu perdebatan di medsos. Pada malam yang sama, saluran televisi CCTV Tiongkok merilis video peluncuran roket pengangkut Chielong 3. Lokasi peluncuran berada di jarak 820 km dari wilayah selatan Taiwan. Sejak tanggal 11 hingga 12 subuh, Kementerian Pertahanan Nasional mencatat 2 jet tempur, 8 kapal, dan 4 kapal dinas Tiongkok di sekitar Selat Taiwan. Arak-arakan tahunan Dewi Ma Chupai Sathun diluncurkan kemarin malam. Acara ini merupakan salah satu ajang ritual yang paling sulit diprediksi di Taiwan karena rutenya tidak menentu dan lokasi pemberhentian berikutnya ditentukan sepenuhnya oleh Dewi Ma Chu. Jumlah peserta yang mendaftar tahun ini melampaui 400.006 orang, mencetak rekor baru. Tanggal 13 dini hari, Tandu Dewi Ma Chupai Sathun di Miaoli secara resmi berangkat menuju Kecamatan Peikang di Yunlin, diiringi sorak-sorai dari para umat. Perjalanan dijadwalkan tiba di kuil Chaotian di Kecamatan Peikang tanggal 16 dan kembali ke Pai Sathun tanggal 20. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, arak-arakan tahun ini bukanlah perjalanan singkat selama 2 atau 3 hari, namun mengikuti laju dan petunjuk dari Dewi Ma Chu, sehingga menjadi suatu tantangan fisik bagi para umat. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.